Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila wabarakatuh. hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwidina wa jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Jam'al Jawami Ibarakati ulumihim Fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai usul fikih kebangsaan, mengenai usul fikih kebangsaan cinta tanah air. Sebelum saya mulai, silakan mahasiswa yang mau bertanya silahkan bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zurul Wafa Al-Hudri dari semester 5 Universitas Islam Trisakti Lembang Kediri. Saya di sini akan menanyakan tentang apa usul fikihnya cinta tanah air. Ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang muncul dari mahasiswa semester 5, mahasiswa Trisakti Kediri. Muncul pertanyaan yang istimewa sekali, yaitu NU selalu mengatakan hubbul watan minal iman. NU warga Nahdlatul Ulama selalu mengibarkan bendera hubbul watan minal iman. Lalu muncul pertanyaan, apa usul fikih landasan istinbatul hukmi mengenai hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman dalam usul fikih masuk dalam pembahasan mengenai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Jam'ul Jawami, cinta tanah air yang selalu dimunculkan oleh warga Nahdlatul Ulama, hubbul watan minal iman ini
dalam jamul jawab masuk dalam pembahasan Alkitab As-Sani atau masuk dalam pembahasan mengenai sunnah Rasulullah. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam beliau mengatakan yusharu an-nas fi muqaddimah wa ba'da Jam'ul Jawab adalah sebuah karya nulis. Jam'ul Jawab adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti yang dalam isi pembahasannya adalah pertama membahas muqaddimah, menjelaskan aneka pembahasan muqaddimah, lalu setelah muqaddimah Jam'ul Jawab mengupas, membahas, menganalisa 7 Alkitab. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dalam Jam'ul Jawab adalah Al-Quran wa al-lafzu al-munazzalu ala Muhammad al-muqtas al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan oleh Allah lantaran malaikat Jibril yang menjadi mukjizat yang siapa mau membacanya maka ada nilai ibadah. Lalu setelah membahas mengenai definisi Al-Quran, mengenai dilalatul lafzi, mulai mujmal, mulai dalil bayan, dalam dalil mujmal, Jam'ul Jawab menjelaskan mengenai dalil mujmal. Dalil mujmal dalam Jam'ul Jawab ma yaftaqiru ilal bayan, suatu dalil yang membutuhkan sebuah dalil bayan atau dalil penjelasan. Lalu yang dimaksud dengan dalil bayan adalah ikhraj syai'i min haitsul iskali ila haitsul tajalli, yaitu dalil yang menjelaskan dalil yang belum jelas atau dalil yang didatangkan untuk memperjelas dalil mujmal. Lalu dalam Jam'ul Jawab contohnya adalah mengenai masalah Bani Israel, mengenai Bani Israel yang oleh Allah disuruh menyembelih sapi.
qalu lana rabbaka yukayyir lana ma launuha قالت لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Contoh dalam mujmal adalah lafaz al-baqarah. Lafaz syafi ini adalah dalil mujmal. Ma yahtaqiru ilal bayan, dalil yang membutuhkan pada dalil al-bayan. Syafi, apakah syafi yang warnanya putih campur kuning, atau syafi yang warnanya kuning tanpa warna putih, atau yang bagaimana? Sehingga Bani Israel meminta kejelasan pada Nabi Musa untuk menjelaskan warna syafi. Lalu Allah berfirman, Safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Ini contoh dalil mujmal dan dalil bayan. Lalu dalam masalah al-kitab asyani, yaitu menjelaskan hadis. Menjelaskan hadis, menjelaskan as-sunnah. Ma huwa as-sunnah, apa yang dinamakan as-sunnah? Dalam Jam'ul Jawab mengatakan as-sunnah huwa aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alun wa taqrirun wa minha taqrirun. Yang dimaksud dengan sunnah adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mulai dari ucapan Rasulullah atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, ini termasuk as-sunnah, ini termasuk hadis Rasulullah. Lalu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa
dalam sebuah hadis lama kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ada faqala al-juffa istaqa ila Makkah fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala alaihi Qur'an wa radka ila Makkah. Wa fi tafsiril hadis isyaratun ila anna hukul wa'dan minal iman wa kana alaihi salam yaqulu asyiran al-wa'dan al-wa'dan. Rasulullah selalu mengucapkan kecintaan terhadap tanah kelahiran al-watan al-watan. Rasulullah selalu mengucapkan al-watan, cinta tanah air, cinta Mekah. Ini termasuk hadis. Sehingga dalam kitab yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Kiai Said Lirboyo, dalam tulisan itu mengatakan al-mu'min idza amula imanuhu, orang mukmin yang sempurna dalam keimanannya, maka langkahnya, perbuatannya, lika-likunya, ucapannya selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya Rasulullah mencintai tanah kelahiran, lalu orang Muslim mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Ini termasuk matluqun. Ini termasuk perbuatan yang merupakan syariah atau mengikuti langkah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini termasuk matluqun, disunahkan. Rasulullah mencintai tanah kelahiran, lalu umat Muslim melakukan sesuatu yang sama dengan Rasulullah. Inilah termasuk masyru'atun. Ini termasuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Islam yang volumenya keimanan, volume keimanan luar biasa, maka setiap langkahnya mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah usul fiqh
mengenai hukmul watan minal iman, hukmul watan minal iman dari kacamata syariat, termasuk syariatul Islam, sebab termasuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kacamata syariah. Lalu muncul pertanyaan, apakah cinta tanah air termasuk dalam ilmu tasawuf? Lalu seandainya cinta tanah air termasuk ilmu tasawuf, lalu dalam jamul jawab masuk pembahasan apa? Jawabannya adalah cinta tanah air sesuai dengan syariah dan juga sesuai dengan ilmu tasawuf akhlaki. Dalam jamul jawab pembahasan akhir yaitu mengenai materi tasawuf, mengenai dasar-dasar ilmu tasawuf. Dalam jamul jawab menjelaskan bahwa tasawuf ada dua macam. Pertama adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki, Imam Jalaluddin dalam syarah jamul jawab yaitu amalia yang selalu sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, dan tujuan daripada tasawuf akhlaki adalah membentuk akhlak yang baik. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti menampilkan landasan tasawuf akhlaki, yaitu hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaki. Inilah landasan, inilah dalil, inilah hujjah tasawuf akhlaki. Lalu yang kedua, tasawuf filsafat. Lalu dalam syarah jamul jawab warga NU Nahdlatul Ulama mengikuti tasawuf yang pertama, yaitu tasawuf akhlaki, yaitu akhlak-akhlak yang terpuji, wal adab asyiratun, akhlak yang baik itu banyak sekali. Wa minha hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman termasuk ilmu tasawuf akhlaki, yaitu akhlak al-karimah, al-adab al-karimah. Ini macam-macam bentuknya, mulai dari tasyabuhan,
mulai dari sifat qanaah, mulai dari akhlak-akhlak yang terpuji, dan termasuk akhlak yang terpuji adalah cinta tanah air. Ini sesuai dalam keterangan kitab At-Tahliyah. Wal adabu utawi pira-pira adab itu asiratun akeh, wa bidalan itu setengah saking al adab asiratun hukul wadoni utawi sifat nasionalisme, sehingga cinta tanah air termasuk cermin akhlakul karimah. Akhlakul karimah termasuk ilmu tasawuf. Ilmu ini memiliki dasar atau hujjah yang kuat, yaitu apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari hadis inilah ulama memunculkan ilmu tasawuf akhlak, sehingga cinta tanah air dari segi syariat termasuk syariat yang syah, syariatun muqtabaratun. Lalu dari sisi ilmu tasawuf termasuk al-adab, termasuk akhlakul karimah. Lalu dalam kekeluargaan ada istilah ad-difa anil watan, membela negara. Lalu ulama mengatakan ad-difa anil watan wujud, membela negara banyak sekali jalan untuk membela negara. Wa minha al-hirsu ala quwwatil iqtisad. Salah satu bentuk membela tanah air yaitu memajukan ekonomi bangsa. Salah satu bentuk membela tanah air, masyarakat membantu pemerintah untuk supaya volume ekonomi meningkat sehingga menjadi negara yang kuat dalam segi ekonomi dan lainnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan untuk menjadi bangsa yang kuat, maka bangsa itu butuh untuk menciptakan pangan atau ekonomi atau memproduksi alat-alat kebutuhan tanpa membutuhkan negara asing. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan negara yang kuat yaitu negara yang memiliki keterampilan, memiliki beberapa ekonomi yang tidak
tergantung dengan negara lain, mampu menciptakan pangan atau makanan pokok tanpa membutuhkan bantuan atau tergantung pada negara lain. Ini Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah. Nawaitu ta'allumal ilmi lilaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.